Sahabat sang pengajar, ada perubahan terkait dengan dokumen yang harus kita unggah pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Sebelum ini, kita mengetahui bahwa dokumen yang harus diunggah hanyalah ada dua. Yang pertama yaitu adalah dokumen KOSP dan yang kedua adalah dokumen kehadiran kelas. Namun saat ini ada perubahan di platform Merdeka Mengajar. Kalau kita cek saat ini, kita akan menemukan bahwa ada 5 dokumen yang harus diunggah pada pengelolaan kinerja tersebut. Nah, apa saja 5 dokumen yang harus disiapkan dan kita unggah di platform Merdeka Mengajar? Kemudian bukti dukungnya seperti apa kira-kira? Pastikan simak video ini sampai selesai. Dokumen yang harus diunggah pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, sebelumnya kita ketahui hanya ada dua yang harus diunggah. Yang pertama yaitu adalah dokumen KOSP dan yang kedua adalah dokumen kehadiran kelas. Nah, dua dokumen ini nantinya harus diunggah sebagai kelengkapan pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Namun baru saja ada kebijakan terbaru yang muncul di platform Merdeka Mengajar, yaitu adanya tambahan dokumen ya, ada tambahan dokumen yang harus diunggah. Kalau sebelumnya hanya ada dua, sekarang kita temukan di sini ada 5 dokumen yang harus kita kumpulkan, yang harus kita unggah, yang berkaitan dengan satuan pendidikan kita sebagai dokumen yang dibutuhkan pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kalau kita cek apa saja 5 dokumen itu ya, kita bisa menemukan dengan cara klik tombol kumpulkan yang ada di sebelah kanan ini. Kalau kita klik kumpulkan, maka kita akan mengetahui di sini 5 dokumen yang diminta untuk dikumpulkan atau diunggah. Itu yang pertama adalah dokumen KOSP, yang kedua adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan, yang ketiga adalah dokumen laporan satuan pendidikan, yang keempat dokumen kehadiran kelas, dan yang kelima adalah surat penugasan. Ini adalah 5 dokumen yang harus kita siapkan dan nantinya kita unggah, kita kumpulkan pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Menjadi perhatian, menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita tentunya sebenarnya yang dimaksud dengan dokumen tersebut itu masing-masing seperti apa. Dokumen KOSP itu yang seperti apa, dokumen perencanaan satuan pendidikan seperti apa, dokumen laporan satuan pendidikan yang diminta seperti apa, dokumen kehadiran kelas itu yang seperti apa, dan juga surat penugasan yang dimaksud. Karena di laman pengelolaan kinerja ini kita tidak mendapatkan ya, kita tidak mendapatkan deskripsi secara langsung, walaupun kalau kita klik di sini ada cek panduan, tapi kalau ini kita klik maka nanti larinya adalah ke cara unggahnya, bukan tentang dokumennya tapi tentang cara unggah, teknik bagaimana kita bisa mengunggah dokumen itu gitu ya. Jadi lebih ke arah tekniknya. Nah, kita bisa menemukan jawaban dari 5 dokumen yang diminta ya. 5 dokumen yang diminta itu uraiannya seperti apa, itu bisa kita temukan di halaman paling awal pengelolaan kinerja kita. Kalau kita cermati halaman paling awal, halaman beranda, tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung fokus ke tombol biru yang ada di tengah-tengah layar. Di sini ada pelajari panduan ya, ada pelajari panduan. Bisa kita klik pada tombol tersebut, kemudian kita scroll ke bawah, kita langsung saja fokus di Perdirjen GTK ya, Perdirjen GTK 7607, ini kita klik saja. Nah, nantinya kita akan dihadapkan pada dokumen salinan Perdirjen 7607 ya, tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dokumen ini ada 68 halaman ya, ada 68 halaman. Agar lebih mudah ya, agar lebih mudah kita menemukan mana yang kita butuhkan, kita masukkan saja halaman yang kita cari ya, dengan cara angka 1 ini kita ganti dengan angka 54 gitu ya, diganti dengan angka 54, lalu kita enter. Nah, kita akan dibawa di halaman yang ke-54-nya file tersebut ya, bukan halaman yang ada di kertas tersebut ya, tapi halaman file yang dimaksudnya.
Nah, di sini di poin 5, 6, 7, 8, 9 ya, ini kan persis ya, ada 5 dokumen berarti ya. Ada 5 dokumen beserta keterangan yang menunjukkan tentang dokumen itu. Misalkan kalau kita lihat di sini yang nomor 5 itu ya, yang nomor 5 adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Maka yang diminta di sini adalah dokumen KOSP, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun ya bersama kepala sekolah. Kemudian yang kedua, yang nomor 1 cukup jelas dokumen KOSP ya, yang biasanya dibuat di awal tahun pelajaran. Kemudian terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang dimaksudkan di sini nanti bukti dukungnya ya, bukti dukung pembelajarannya telah terlaksana itu adalah rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah membuat ya rangkuman kehadiran guru di kelas gitu dalam satu semester ya, sesuai dengan periodenya Januari, Juni ataupun Juli, Desember. Kemudian yang ketiga di sini adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan ya. Jadi nanti ini terkait dengan tugas tambahan penugasan guru. Yang dibutuhkan adalah surat keputusan, bisa SK pembagian tugas maupun surat tugas ya, surat tugas bagi guru yang mendapatkan penugasan khusus ya, misalkan SK wakil kepala sekolah, SK kepala perpustakaan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kalau tadi kita temukan ada dokumen perencanaan ya, dokumen perencanaan satuan pendidikan dan dokumen laporan satuan pendidikan. Ini yang mungkin baru begitu ya. Apa sebenarnya yang diminta dari dua dokumen ini? Kita bisa cek di lampiran Perdijen 7607 terkait dengan tersusunnya perencanaan satuan pendidikan ini. Yang diminta di sini adalah RKJM ya, rencana kerja jangka menengah, kemudian RKS, rencana kerja sekolah, dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS. Ini yang diminta. Mungkin dalam pemahaman kita yang dimaksud di sini adalah RKJM, RKT dan RKAS ya, karena RKS sendiri rencana kerja sekolah itu terdiri dari RKT dan RKJM. Jadi menurut saya yang dimaksud di sini adalah RKJM, RKT dan RKAS. Kemudian yang terakhir terkait dengan tadi dokumen laporan satuan pendidikan ya, dokumen laporan satuan pendidikan di salinan Perdijen ini ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan ya. Jadi kalau RKS tadi itu rencananya, kalau sekarang yang diminta adalah laporan pelaksanaan rencana itu sendiri ya, laporannya seperti apa. Nah, ini dokumen yang harus kita siapkan ya, dokumen yang harus kita siapkan yang berupa 5 dokumen yang harus kita unggah, kita kumpulkan di pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat.